Binatang guntur ungu baru saja selesai melahap energi 5 elemen ketika Lin Nan segera berbicara padanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Huang Tianba tiba-tiba menjadi bingung. Bekerja, apa yang sedang kamu lakukan? Pergilah ke tempat yang lebih jauh untuk menemukan binatang roh yang kuat. Semakin kuat semakin baik. Segera setelah itu, Lin Nan memberi perintah lebih lanjut kepada binatang guntur ungu. Waduh, seolah menjawab Lin Nan, binatang guntur ungu segera mengeluarkan geraman pelan. Ledakan, namun Lin Nan tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya menjentikkan tangannya, dan energi sejati yang kuat segera menghantam binatang guntur ungu itu dengan keras. Bicaralah bahasa manusia, saudaraku. Aku tidak mengerti bahasa burungmu. Lin Nan tentu saja mengetahui seluk-beluk binatang guntur ungu, hewan peliharaan spiritual yang telah mengikutinya sejak benua primitif, jadi dia sama sekali tidak sopan. Ya, saya mengerti. Akhirnya, binatang petir ungu itu pun berbicara dengan patuh, lalu mengembangkan sepasang sayap putihnya dan terbang ke angkasa, menjelajah ke depan. Lin Nan menatap sosok binatang petir ungu yang menjauh, hatinya tiba-tiba merasa sedikit panik, seakan-akan ada firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Lihat, itu binatang roh. Ya ampun, makhluk roh macam apa ini? Tidak, bibrida, mungkin. Dalam sekejap, semua praktisi di Jiuku Shibago menjadi gempar. Karena binatang guntur ungu terbang di udara, tentu saja ia terlihat oleh para praktisi di bawah. Praktisi manusia kehilangan kemampuan untuk terbang setelah tiba di sini, tetapi binatang roh ini bisa membuat mereka segera menentukan bahwa inilah binatang roh yang mereka cari. Wus, wsss. Mengikuti binatang guntur ungu, sedikitnya selusin praktisi mulai mengejarnya dari tanah. Mereka semua ingin mengetahui keberadaan binatang guntur ungu sesegera mungkin dan kemudian membasminya. Dengan baik, baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya bereaksi. Membiarkan Purple Thunder Beast pergi menyelidiki dalam keadaan seperti itu adalah keputusan yang salah. Akan lebih baik baginya untuk mengaktifkan Five Elements Battle Wings untuk menyelidikinya sendiri. Sekarang, dia telah kehilangan koneksi dengan binatang guntur ungu, jadi dia hanya bisa berharap dapat lolos dari kejaran besar-besaran dari begitu banyak pembudidaya. Guru, tampaknya ada fluktuasi energi di sekitar kita. Pada saat ini, Huang Tianba akhirnya berjuang untuk bangkit dari tanah, dan kemudian mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Lin Nan telah menyadari semua ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tertawa. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berlari maju dengan cepat dan mengejarnya. Meskipun binatang petir ungu tidak pernah banyak menolongnya, namun setelah sekian lama, tentu saja dia mempunyai perasaan terhadapnya, maka dia tidak akan membiarkan binatang petir ungu berada dalam bahaya. Tunggu aku. Huang Tianba secara alami mengerti mengapa Lin Nan bersikap seperti ini, dan segera mengejarnya. Binatang petir ungu berada di garis depan, diikuti oleh belasan praktisi yang mengejarnya dari belakang. Lin Nan dan Huang Tianba juga turut serta dalam pengejaran. Butuh waktu setengah hari penuh sebelum binatang guntur ungu terbang itu akhirnya berhenti dan mulai turun perlahan dari udara. Berhenti, cepatlah. Mari kita basmi bersama-sama, agar kita bisa mendapatkan ramuan batin. Baiklah, mari kita perjelas dulu. Siapapun yang memperoleh ramuan batin binatang roh ini tidak dapat direnggut oleh orang lain. Tidak masalah. Dalam sekejap, suara persetujuan datang dari lebih dari selusin praktisi. Hanya saja orang-orang ini punya pikirannya sendiri, mengapa mereka tidak merampok. Teruslah bermimpi. Siapapun yang memperoleh ramuan dalam dari binatang spiritual ini dapat memperoleh poin. Hal ini ditetapkan pada daftar tugas. Oleh karena itu, tujuan mereka kali ini bukanlah memburu binatang buas, tetapi berjaga-jaga terhadap persaingan dari para praktisi di sekitar mereka. Setelah memastikan semuanya telah dibicarakan, para praktisi itu dengan bersemangat bergegas menuju ke tempat di mana binatang guntur ungu itu turun dan membentuk pengepungan. Beberapa praktisi bahkan sudah mulai memadatkan energi sejatinya, dengan tujuan mematahkan sayap binatang guntur ungu terlebih dahulu. Lagi pula, binatang guntur ungu dapat terbang, dan mereka harus membuatnya kehilangan kemampuan terbangnya sesegera mungkin. Dalam persepsi Lin Nan, dia secara alami menemukan sosok binatang guntur ungu, tetapi alisnya sedikit berkerut. Tempat di mana binatang guntur ungu itu turun adalah sebuah ruang terbuka. Di ruang terbuka itu, terdapat tumpukan besar rumput liar yang tampak seperti kandang ayam, dan di dalamnya terdapat telur raksasa berwarna-warni. Alasan dibalik keterkejutannya adalah karena Lin Nan dapat dengan jelas merasakan hembusan napas yang familiar dari kubah raksasa itu. Itulah energi 5 elemen. Ini benar-benar energi 5 elemen yang murni. Napas ini membuatnya merasakan bahaya pada saat pertama. Akan tetapi, pada saat ini, binatang guntur ungu tengah menatap telur raksasa di tanah dengan heran, seolah sedang kesurupan.
Cepatlah dan bawa kembali telur raksasa itu. Lin Nan cepat-cepat berlari maju lagi untuk beberapa jarak dan akhirnya menjalin hubungan spiritual dengan binatang petir ungu, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan cepat. Desir, binatang petir ungu sama sekali tidak akan melanggar perintah Lin Nan. Ukuran tubuhnya tiba-tiba membesar, dan ia segera menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk membenahi telur raksasa di bawah tubuhnya. Tertawa, saat berikutnya, binatang guntur ungu itu membubung ke langit dan dengan cepat menyerbu ke arah Lin Nan. Bahasa Inggris. Ketika para kultivator yang awalnya bersiap mengepung dan menekan binatang guntur ungu melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba terbelalak. Ini, telur itu mungkin telah diletakkan oleh orang besar ini. Tangkap dengan cepat, kita akan meraup untung besar kali ini. Ya, benda ini jauh lebih baik daripada poin. Dalam sekejap, semua praktisi menjadi bersemangat dan segera mengejar ke arah binatang guntur ungu lagi. Kecepatan binatang petir ungu itu sebanding dengan kilat, dan jaraknya relatif dekat dengan Lin Nan, sehingga ia tiba di depan Lin Nan hanya dalam sekejap mata. Desir, Lin Nan tidak ragu sama sekali dan melemparkan telur raksasa itu langsung ke cincin lingin. Saat kesadarannya berkelebat, binatang guntur ungu berubah menjadi cahaya merah di depannya dan menghilang di antara alisnya. Sial, guru, Anda hebat sekali. Meskipun Huang Tianba mengejarnya dari belakang, dia juga menyadari apa yang telah dilakukan Lin Nan. Dia segera mengacungkan jempol dan berbicara. Berhenti bicara omong kosong dan duduklah bersila. Tertawa. Kemudian, Lin Nan berteriak pada Huang Tianba, dan ekspresi wajahnya langsung berubah dingin. Pada saat yang sama, Lin Nan dengan cepat melepaskan medan ruangnya sendiri, menyesuaikan waktu di dalam keadaan statis, dan juga menambahkan serangkaian tekanan yang menakutkan. Suara mendesing. Akhirnya, kultivator pertama bergegas ke domain ruang angkasa Lin Nan. Berdebar. Karena ia sedang lengah pada saat itu, tekanan yang kuat segera beraksi padanya, menyebabkan dia menjerit memilukan dan kemudian terjatuh ke tanah. Hehe, siapapun yang masuk ke sini akan mati. Dalam sekejap, ekspresi ganas muncul di wajah Lin Nan. Dia segera mengaktifkan energi sejatinya dan menghancurkan tubuh kultivator itu hingga berkeping-keping. Di wilayah dan ruang kekuasaannya yang unik, dialah penguasa segalanya dan satu-satunya penguasa. Jadi pada saat ini, dia membuat keputusan ini tanpa keraguan sedikitpun. Hanya dengan melenyapkan semua kultivator yang pernah melihat binatang guntur ungu, masalah ini dapat dicegah agar tidak bocor keluar, dan juga dapat membuat segalanya lebih mudah bagi diri sendiri di masa mendatang. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, jadi Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan para praktisi ini. Hanya saja mereka terlalu serakah. Ledakan, berdebar. Segera setelah itu, praktisi kedua juga memasuki domain ruang Lin Nan dan kemudian terlempar ke tanah dengan keras. Fiuh. Saat berikutnya, tubuhnya meledak seperti kultivator sebelumnya, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Dengan baik, Huang Tianba, yang tengah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan pertahanan energi sejatinya, tentu saja menyadari pemandangan berdarah ini, namun dia tidak berkata apa-apa, malah ekspresinya menjadi sedikit getir. Ada begitu banyak praktisi, jika Lin Nan ingin membasmi mereka semua, itu akan sangat kejam. Namun, dia juga mengerti bahwa Lin Nan melakukan ini hanya untuk membungkamnya. Lagi pula, semua praktisi ini melihat binatang guntur ungu dan bahkan telur raksasa. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Nan bermaksud menyembunyikan telur raksasa ini. Berdebar. Ketika praktisi ketiga tiba, dia juga terjatuh ke tanah karena tekanan yang kuat. Ketika dia masih dalam keadaan syok, dia sudah kehilangan kesadaran dan bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Cici. Kemudian, beberapa praktisi memasuki domain ruang angkasa Lin Nan hampir pada saat yang sama dan dibasmi oleh Lin Nan. Anehnya, di antara para praktisi itu, tidak ada seorang pun yang berada di level pengendali, semuanya tampak berada di puncak level dewa penguasa akhir. Panggilan. Setelah akhirnya berurusan dengan semua praktisi, Lin Nan tidak dapat menahan napas lega. Baiklah, keluar dari sini. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Nan akhirnya berbicara dengan Huang Tianba. Tertawa. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, lapisan awan hitam tiba-tiba turun di atas kepalanya. Astaga, Lin Nan tentu saja tidak menyangka kalau ini adalah awan hitam sungguhan, dia langsung meraung dalam hatinya, dan wajahnya langsung berubah ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu takut. Dia bahkan merasakan napas kematian yang turun dengan cepat dari udara. Guru, apa itu? Huang Tianba tentu saja melihat pemandangan di langit, ia berteriak kaget, dan langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Sejauh mata memandang, awan hitam itu seakan tak berbatas, dan di atas awan hitam itu tampak seekor binatang buas yang berlari dengan kecepatan yang amat tinggi. Tidak heran tidak ada binatang spiritual lain di sini.
Dengan makhluk sekuat itu di sini, akan aneh jika ada makhluk spiritual lainnya. Aku tidak tahu. Aku tidak dapat menemukannya. Sepertinya itu adalah binatang roh. Pergilah dengan tenang dan cepat. Akan sangat mengerikan jika kita ketahuan. Dalam sekejap, ekspresi wajah Lin Nan berkedut sedikit, dan dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Sial, dia tidak pernah menyangka kalau itu akan menjadi binatang spiritual sebesar itu. Hanya dari aura yang dikeluarkan oleh binatang roh ini saja, sudah dapat dipastikan bahwa binatang roh ini sudah mencapai tingkatan di atas pengendalinya. Terutama dalam kondisi ini, bahkan Lin Nan merasa takut saat melihatnya. Barangkali, hanya dengan mengumpulkan beberapa monster tua, makhluk rohani ini dapat diburu. Benar-benar mustahil untuk memburu binatang spiritual ini hanya dengan beberapa praktisi di tingkat dewa penguasa. Oleh karena itu, ketika Lin Nan menemukan binatang roh ini, dia langsung memutuskan untuk pergi, dan pergi dengan cepat, tanpa mempedulikan poinnya. Meskipun dia tidak mendapatkan ramuan batin binatang roh, dia mendapatkan telur raksasa, yang merupakan keuntungan yang sangat bagus baginya. Ayo pergi, kita tidak bisa mendapatkan poin ini. Kemudian, Lin Nan buru-buru mengatakan sesuatu kepada Huang Tianba yang ada di depannya, dan segera mulai berlari menuju kejauhan dengan tenang. Huang Tianba mengikutinya dari belakang, namun tentu saja tidak berani bersuara, karena takut membuat binatang roh itu khawatir. Setelah berlari agak jauh, Lin Nan akhirnya menghela napas lega. Mengaum. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengerahkan tenaga sejatinya untuk bergerak maju dengan kecepatan tinggi, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Panggilan. Saat suara keras itu muncul, embusan angin datang dari belakang seolah-olah gratis. Segera setelah itu, awan gelap di langit muncul lagi dan menyerbu ke arah Lin Nan dan Huang Tianba. Berlari. Lin Nan secara alami merasakan aura yang menakutkan itu, dan segera berteriak kepada Huang Tianba, lalu bergegas keluar menuju pintu keluar Jiuku Shibagou. Awan hitam yang menakutkan di belakangnya mengejarnya tanpa henti, dengan kecepatan yang setara dengan Lin Nan dan Huang Tianba, tidak bisa mengejar maupun tertinggal. Apa itu? Ya ampun, itu tidak mungkin sejenis binatang dewa. Aura ini terlalu kuat, sepertinya kita tidak bisa memburunya. Ayo cepat lari. Ya, lari. Dalam sekejap, para kultivator di Sekte Jiuku Shibagou yang masih dengan hati-hati mencari keberadaan binatang roh itu menjerit berbagai macam dan, seperti Lin Nan, dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Ah! Tolong! Para praktisi di belakang yang lebih lemah dan tidak punya waktu untuk bereaksi menjerit ketika awan hitam mendekat. Awan hitam itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan hampir menyentuh tanah. Saat para praktisi ini bersendewa dengan awan hitam, mereka langsung berubah menjadi genangan pasta daging. Menghancurkan. Itu benar-benar sebuah ketertarikan yang kuat. Oh sial. Adegan ini tampak jelas dalam persepsi Lin Nan, menyebabkan dia berteriak dalam hati dan menambah kecepatan lagi. Lagi pula, terbang tidak diperbolehkan di sini, jadi Lin Nan sekarang hanya berharap bisa mencapai pintu keluar Jiuku Shibagou dengan selamat, sehingga dia bisa pergi dengan bantuan sayap pertempuran 5 elemen. Guru, mohon pelan-pelan saja, kalau tidak, Anda tidak akan bisa melihat murid kesayangan Anda. Bagaimanapun, kultivasi Huang Tianba memang lemah. Setelah berusaha sekuat tenaga mengimbangi Lin Nan selama beberapa saat, akhirnya dia mulai kelelahan. Dia pun langsung berteriak pada Lin Nan. Dengan baik, mendengar orang ini masih punya waktu untuk bercanda, Lin Nan langsung mengerutkan kening. Kalau dalam keadaan normal, dia pasti akan menendangnya dengan keras. Tetapi dia tidak punya waktu sekarang. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan Huang Tianba, jadi dia segera memperlambat dan mengimbangi Huang Tianba. Huf. Meskipun Huang Tianba tidak butuh waktu lama untuk melarikan diri, napasnya sudah mulai cepat. Karena Lin Nan berada tepat di sebelah Huang Tianba, dia tentu saja menyadari bahwa Huang Tianba terengah-engah. Dia segera mengambil keputusan dan mengulurkan tangan untuk menariknya. Tertawa, dapat dikatakan bahwa kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia menarik Huang Tianba, dia sama sekali tidak lambat. Huang Tianba bahkan tidak perlu menyentuh tanah dengan kakinya. Dia benar-benar dalam kondisi ditarik oleh Lin Nan. Oh, guru, Anda sangat mengagumkan, sangat cepat, bagaikan angin, sangat nyaman. Anak ini, Huang Tianba, memanfaatkan situasi dan langsung berbicara kepada Lin Nan. Brengsek. Setelah mendengar ini, Lin Nan merasa sangat sedih. Jika itu bukan ancaman bagi hidupnya, dia pasti sudah membuang orang itu sejak lama. Jika kamu tidak berbicara, tidak seorang pun akan menganggapmu bodoh. Pada akhirnya dia hanya berteriak dengan marah dan terus berlari maju menyelamatkan diri. Sedikit lagi saja, melihat mereka hampir mencapai pintu keluar 9 belokan dan 18 lembah, Lin Nan akhirnya tak dapat menahan napas lega.
Mengaum, binatang roh di belakangnya tampaknya menyadari bahwa ia hampir sampai di pintu keluar, jadi ia meraung dengan marah dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda lagi. Bahasa Inggris. Lin Nan yang hendak bernapas lega, tiba-tiba terkejut dan mulai menambah kecepatan lagi. Di belakang mereka, awan hitam yang didorong oleh binatang roh hendak menyusul, dan kedua belah pihak berjarak kurang dari 10 meter. Oh, guru, cepatlah, jika Anda lebih lambat lagi, murid Anda akan tamat. Dalam sekejap, Huang Tianba jelas merasakan kematian mendekat, dan dia berteriak lagi. Namun, saya khawatir hanya Huang Tianba yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat yang menegangkan seperti ini. Suara mendesing. Detik berikutnya, Lin Nan akhirnya keluar dari pintu keluar Jiuku Shibagou dan langsung mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen. Ledakan. Sebelum Lin Nan pergi, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mengaum. Kemudian, binatang roh di awan hitam itu tampaknya telah menderita beberapa kerusakan serius, dan segera mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ah, hahaha, Tuan, sekarang sudah aman. Orang itu tidak bisa keluar. Lin Nan berlari menyelamatkan diri. Demi menyelamatkan kendali jiwanya, dia tidak mengaktifkan persepsinya, tetapi pemandangan di belakangnya terlihat oleh Huang Tianba. Orang ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa awan hitam menghantam penghalang transparan itu dengan keras dan kemudian berhenti bergerak. Dia langsung berteriak kaget. Setelah mendengar kata-kata Huang Tianba, Lin Nan tampaknya merasakan aura berbahaya di belakangnya telah banyak melemah, jadi dia segera mengaktifkan persepsinya untuk menyelidiki. Benar saja, seperti yang dikatakan Huang Tianba, awan hitam itu berhenti di depan penghalang, seolah-olah telah kehilangan seluruh kehidupan. Binatang rohani macam apakah ini? Dalam ingatan Lin Nan, dia belum pernah melihat binatang spiritual yang begitu kuat, jadi dia segera mengaktifkan persepsinya dan mulai menyelidiki dengan cermat. Akan tetapi, meskipun persepsinya sangat tidak normal, dia tidak mampu menembus awan hitam itu, dia juga tidak dapat mengetahui makhluk roh macam apa yang mengendalikan awan hitam mengerikan itu. Keanehan, Lin Nan sudah 100% yakin kalau alam binatang roh di sini sudah melampaui alam sang pengendali, bahkan jauh lebih tinggi dari alam asli Zhonghuyan. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak bergerak mendekat. Hanya dewa yang tahu apakah orang menakutkan ini akan tiba-tiba melompat. Begitu kau menyentuh orang kuat ini, kau pasti akan mati. Cici. Namun, pada saat berikutnya, awan hitam yang menakutkan itu mulai menghilang dengan cepat, secara bertahap memperlihatkan wujud sebenarnya dari binatang roh itu. Bahasa Inggris. Ketika Lin Nan mendapati bahwa binatang roh yang terbungkus awan hitam benar-benar muncul, dia pun tercengang. Kirin, apakah ini makhluk dewa legendaris Qilin di bumi? Wujud asli binatang roh itu sama persis dengan Qilin dalam ingatan Lin Nan. Namun, ada bekas luka yang jelas di leher binatang roh ini, dan darah masih menetes ke bawah. Ditambah lagi dengan tabrakan hebat ini, tampaknya makhluk roh itu ditakdirkan untuk mati. Dengan baik, apakah ada hal baik seperti itu di dunia? Lin Nan tidak pernah menyangka kejadian seperti ini akan terjadi, tetapi setelah menggunakan persepsinya untuk menyelidiki dan memastikan bahwa binatang roh itu telah mati, dia akhirnya mengambil keputusan. Tertawa. Kemudian, dia langsung mengaktifkan pedang Xuan Yuan, dan segera menggali perut binatang roh yang telah mati dan mengeluarkan ramuan batin. Guru, saya yakin. Huang Tianba tengah duduk di tanah sambil terengah-engah, memperhatikan setiap gerakan Lin Nan, maka ia pun segera mengatakan sesuatu kepadanya saat ini. Lin Nan juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki keberuntungan seperti itu dan bisa mendapatkan ramuan batin dengan mudah. Namun, pada saat ini, beberapa pertanyaan muncul dalam benaknya. Qilin termasuk hewan vivipar, kan? Kok bisa bertelur? Sekalipun binatang spiritual ini bukan Qilin, dari manakah bekas luka di lehernya berasal? Lagi pula, bagaimana bisa ada makhluk spiritual seperti itu muncul di tempat ini entah dari mana? Dalam sekejap, pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Lin Nan, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sesaat. Pada akhirnya, Lin Nan hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, menyingkirkan semua pikiran itu, lalu mengarahkan tangannya untuk membuat lubang besar di tanah guna mengubur jasad binatang roh itu, lalu bergegas menuju ke arah kota kekaisaran bersama Huang Tianba. Adapun telur raksasa di cincin lingin miliknya, dia tidak terlalu memikirkannya. Binatang roh itu sudah mati, dan ketika telur raksasa itu benar-benar menetas, semuanya akan terungkap. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Lin Nan adalah praktisi yang paling beruntung. Di antara praktisi yang pergi ke Jiuku Shibagou, ada yang meninggal, ada yang terluka, dan banyak di antara mereka yang melarikan diri secara kebetulan. Akan tetapi,
mereka tidak seberuntung Lin Nan, yang tidak hanya memperoleh telur raksasa 5 warna, tetapi juga ramuan batin binatang roh. Kota Kekaisaran, Serikat Praktisi. Di pintu masuk perkumpulan praktisi, selalu ada beberapa orang yang menganggur yang datang untuk mendapatkan informasi atau menonton kesenangan. Hah, Lin Nan dan Tuan Muda Kota sudah kembali. Kok bisa secepat itu? Kita baru berjalan beberapa hari. Mungkinkah binatang roh di Jiuku Siwan sudah berhasil disingkirkan? Kedua orang ini pasti kembali dengan tangan hampa, lagi pula, ada begitu banyak praktisi yang pergi bersama mereka. Ketika Lin Nan dan Huang Tianba muncul di pintu masuk persekutuan kultivator, para kultivator yang menyaksikan kesenangan itu langsung mulai berbisik-bisik. Menanggapi ini, Lin Nan hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum tak berdaya. Para praktisi ini tidak berlatih, dan mereka bahkan tidak menjalankan misi mereka. Mereka hanya bosan setiap hari. Apakah mereka akan bermalas-malasan seperti ini selama sisa hidup mereka? Aku akan menyerahkan misi, lalu pergi ke hotel. Kau bisa ikut aku. Di pintu masuk persekutuan kultivator, Lin Nan segera berbicara kepada Huang Tianba. Huang Tianba mengangguk dan setuju, lalu Lin Nan berjalan memasuki serikat kultivator. Wah, kenapa kamu kembali secepat ini? Bagaimana, bukankah kamu sudah menyelesaikan misinya? Memang, misi ini lebih sulit. Sungguh tidak mudah untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Ketika arwah itu melihat Lin Nan datang, ia segera mengenalinya dan mengatakan sesuatu kepadanya dengan tenang. Meskipun roh itu tidak memberitahunya tentang misi ini, dia tahu betapa sulitnya itu. Jadi ketika dia melihat Lin Nan masuk, dia berbicara dengan nada agak spekulatif. Serahkan tugas. Namun, pada saat berikutnya, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Lin Nan, dan kemudian dia segera berbicara kepada roh. Bahasa Inggris. 3 kata saja membuat roh itu terdiam, dan ekspresinya langsung berubah. Selesai. Bagaimana itu mungkin? Misi ini adalah misi tersulit dalam sejarah Cultivator Guild, jadi hadiah poinnya juga tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan tugas seperti itu, seseorang dapat berhasil menduduki puncak daftar kontribusi serikat. Baru beberapa hari, Lin Nan benar-benar menyelesaikannya. Pada saat ini, roh itu menatap Lin Nan lagi dengan sedikit terkejut, ingin melihat apakah dia sedang bercanda. Desir. Namun di saat berikutnya, Lin Nan segera mengeluarkan ramuan batin binatang roh itu. Ketika melihat ramuan ajaib ini, bahkan jiwa pun tak kuasa untuk tidak tercengang, bahkan ekspresinya pun tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Itu sebenarnya sudah selesai. Tidak akan pernah terpikirkan bahwa Lin Nan benar-benar menyelesaikan tugas ini, dan itu adalah tugas tersulit dalam sejarah persekutuan kultivator, tanpa diragukan lagi. Senior, bisakah saya menukar poin sekarang? Melihat roh tersebut dalam keadaan linglung saat ini, Lin Nan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Baiklah, roh itu mengambil ramuan roh binatang buas yang diserahkan oleh Lin Nan, dan dengan jabat tangannya, tugas itu segera menghilang dari daftar tugas. Di papan skor, peringkat Lin Nan langsung melonjak ke tempat pertama, dan tanda merah muncul. Juara pertama, akhirnya ia mencapai puncak klasemen, melampaui Huo Linger. Selain itu, poinnya harus jauh lebih banyak daripada Huo Linger, jika tidak, tanda merah tidak akan ditampilkan. Apa, Lin Nan menyelesaikan misi Jiuku Shibagou? Tidak mungkin, secepat ini. Oh, ini benar-benar aneh. Sayang sekali aku bukan wanitamu. Kalau tidak, aku pasti akan merayu Lin Nan. Sepertinya kepolosan kota kekaisaran akan segera berubah. Hanya Lin Nan yang telah melakukan begitu banyak hal gila. Di serikat pembudidaya, beberapa pembudidaya yang sedang memeriksa daftar tugas tiba-tiba tampak sedikit aneh setelah melihat Lin Nan menyerahkan sertifikat tugas. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya itu benar. Terima kasih, senior. Lin Nan tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih kepada roh tersebut, lalu perlahan berjalan keluar dari perkumpulan kultivator. Sekarang dia nomor 1. Terlebih lagi, poinnya jauh melampaui Huo Linger, jadi wajar saja dia merasa jauh lebih santai. Setidaknya dia tidak perlu terburu-buru seperti sebelumnya. Ayo pergi. Setelah meninggalkan persekutuan kultivator, Lin Nan segera menyapa Huang Tianba, dan mereka berdua berjalan menuju hotel kota kekaisaran. Karena merasa rileks, Lin Nan merasa gembira terhadap apapun yang dilihatnya. Lin Nan, aku benar-benar ingin bertanya padamu, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Akan tetapi, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka dihentikan oleh seorang petani. Ketika Lin Nan melihat kultivator ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tampak familiar, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Apa maksudmu? Lin Nan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan bingung. Di mana Pei Yuan dan milikku? Detik berikutnya,
Sang kultivator segera bertanya pada Lin Nan dengan nada bertanya. Ah, baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya menyadarinya. Kultivator ini adalah orang yang memberitahunya bahwa Huang Zanhu berada di Gunung Changming. Aku berjanji akan menghadiahinya pil Pei Yuan, tetapi sudah berhari-hari berlalu dan dia masih belum memenuhi janjinya. Oh, maaf, saya lalai. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga saya lupa. Karena dia salah, Lin Nan tentu saja mengakuinya, lalu mengeluarkan pil Pei Yuan dan menyerahkannya kepada praktisi di depannya. Bahasa Inggris. Sang kultivator tercengang melihat Lin Nan begitu baik hati dan berinisiatif mengakui kesalahannya, bahkan memberinya pil Pei Yuan tanpa berpikir dua kali. Bahkan ketika dia datang mencari Lin Nan, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tetapi dia tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan sepenuhnya bertolak belakang dengan apa yang dibayangkannya. Terima kasih, sama-sama. Sang kultivator buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Lin Nan, lalu cepat-cepat menyimpan pil Pei Yuan, dan pergi dengan perasaan puas. Lin Nan dan Huang Tianba saling berpandangan dan tersenyum tak berdaya. Tak lama kemudian, kami tiba di Hotel Imperial. Bos, apakah kamar yang saya pesan masih tersedia? Lin Nan sebelumnya mengatakan bahwa dia hanya akan memesan kamar untuk 3 hari, dan sekarang 5 atau 6 hari telah berlalu, jadi dia bertanya kepada pemilik hotel dengan sedikit khawatir. Tuan Muda Lin, kamar Anda selalu ditempati. Saya pikir Anda ada di sana dan tidak mengganggu Anda. Ketika pemilik hotel melihat bahwa Lin Nan yang bertanya, dia segera mulai menjelaskan kepadanya dengan serius. Baiklah, terima kasih. Lin Nan tahu bahwa Huo Ling Er dan yang lainnya pasti belum pergi, jadi dia segera mengucapkan terima kasih dan membawa Huang Tianba ke kamarnya. Sesampainya di depan pintu, Lin Nan menggunakan persepsinya untuk memeriksa dan mendapati bahwa ketiga gadis itu masih berlatih, jadi dia tersenyum tipis. Setelah membuka pintu perlahan, Lin Nan dan Huang Tianba berjingkat masuk, takut mengganggu ketiga gadis itu. Namun, ketika Lin Nan menatap Murong Yuyan, dia dengan jelas melihat sedikit rasa sakit di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Khususnya, napas Murong Yuyan tampak tidak stabil. Lin Nan memeriksanya dan langsung mengerti. Murong Yuyan telah mencapai titik jenuh dalam latihannya. Ia tidak menunggu kesempatan untuk menerobos, tetapi malah memaksakan diri untuk menerobos. Hal ini mengakibatkan kurangnya energi sejati dan ketidakmampuan untuk mengimbangi kecepatan. Segera, Lin Nan mengeluarkan 2 pil pemecah penghalang dari cincin lingin dan memasukkannya langsung ke mulut Murong Yuyan. Pil tersebut meleleh di mulut Anda dan memiliki aroma khusus. Cici-cici. Setelah menunggu beberapa saat, saya melihat kabut putih mengepul dari tubuh Murong Yuyan. Kalau dia sudah bangun, 1 pil penghancur penghalang saja sudah cukup. Namun dia belum bangun sekarang, jadi Lin Nan menggunakan 2 pil. Setelah meminum 2 pil penghancur penghalang ini, perubahan mulai terjadi pada tubuh Murong Yuyan. Wajah cantiknya berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi kemerahan, dan aura berkabut di sekitar tubuhnya menjadi semakin pekat. Panggilan. Ketika Lin Nan melihat bahwa Murong Yuyan baik-baik saja, dia akhirnya menghela napas lega dan perlahan-lahan merasa lega. Tianba, tunggu di sini sebentar. Alasan mengapa Lin Nan meminta Huang Tianba datang sebenarnya adalah untuk memurnikan pil samsara. Lagi pula, dia telah berjanji kepada Long Zantian untuk membiarkannya pergi ke istana Tuan Kota untuk mendapatkan pil tersebut. Alasan mengapa Lin Nan tidak ingin memurnikan pil reinkarnasi sebelumnya adalah karena dia tidak ingin terlalu banyak monster tua muncul di dunia. Namun sekarang dia berubah pikiran. Barangkali, jika monster tua makin banyak, laut angin dan guntur akan makin bergejolak. Bagaimanapun, sekarang sudah ada beberapa monster tua, jadi Lin Nan memutuskan untuk memurnikan pil reinkarnasi. Hanya saja dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya, jadi dia membuat alkimia selektif. Jika ular tua memintanya untuk memurnikan pil samsara, dia tidak akan pernah setuju bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dan dia hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin. Jernih, Huang Tianba telah menjaga Yusiner dan Murong Yuyan ketika dia berada di desa terkuat, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mendapat balasan, Lin Nan segera memasuki ruang pelatihan. Itulah kali pertama dia memurnikan pil samsara. Meskipun dia hampir tidak pernah gagal dalam memurnikan pil di masa lalu, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup sekarang. Lagi pula, hanya ada 1 mata Phoenix. Jika dihancurkan, tidak hanya tidak akan ada penjelasan, tetapi kita juga harus menunggu hingga ujian terakhir untuk menemukannya lagi. Di kota kekaisaran yang begitu besar, hanya ada 1 mata Phoenix, yang cukup menunjukkan betapa berharganya bahan ini. Namun, Lin Nan agak bingung. Apa sebenarnya mata Phoenix ini? Dikatakan sebagai mata burung Phoenix, mungkinkah itu benar-benar mata burung Phoenix? Setelah berpikir sejenak, Lin Nan hanya bisa menghela nafas tak berdaya,
lalu mulai memilah emosinya yang rumit dan mulai memurnikan ramuan itu dengan penuh konsentrasi. Setelah menyiapkan semua bahan sesuai resep, Lin Nan mengeluarkan tungku alkimia. Tertawa, saat kelima elemen energi sejatinya melonjak cepat, jejak api ramuan segera terkondensasi di ujung jarinya. Huang Tianba, yang berada di luar ruang pelatihan, tidak tahu bahwa Lin Nan sedang memurnikan pil reinkarnasi kali ini, jadi dia tidak terlihat gugup sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Murong Yuyan akhirnya terbangun dari keadaan setengah koma. Tianba, apakah ini pil yang kau berikan padaku untuk diminum? Ketika dia membuka matanya dan melihat Huang Tianba pada pandangan pertama, dia sedikit tertegun sejenak, lalu bertanya. Istri guru, kamu sudah bangun. Guru yang melakukan ini. Huang Tianba tentu saja gembira melihat Murong Yuyan bangun, dan segera menjelaskan kepadanya. Murong Yuyan segera melirik ke sekeliling ruangan, namun tidak melihat Lin Nan, dan sedikit tertegun. Guru sedang berada di ruang praktik, mungkin sedang menyempurnakan ramuan. Mengetahui apa yang dicari Murong Yuyan, Huang Tianba segera mulai menjelaskan. Cek, sepertinya ada yang merindukanku. Namun, pada saat ini, pintu ruang pelatihan terbuka, dan sebelum Lin Nan keluar, suara itu keluar terlebih dahulu. Murong Yuyan tidak menyangka akan ketahuan oleh Lin Nan, dan sedikit tertegun sejenak. Haha, Tianba, pil ini untukmu, gratis. Lin Nan tidak menatap ke arah Murong Yuyan lagi, agar tidak membuatnya semakin malu, tetapi tiba-tiba menoleh ke arah Huang Tianba dan berkata. Tertawa. Segera setelah itu, sebuah pil dengan sedikit warna biru segera memasuki tangan Huang Tianba. Ini, guru, ini pil samsara. Huang Tianba awalnya tidak mengerti mengapa Lin Nan memberinya ramuan itu. Dia merasa sedikit aneh, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa ramuan ini tampak seperti ramuan reinkarnasi yang legendaris. Terlebih lagi, Lin Nan juga mengatakan bahwa dia akan membantunya memurnikan pil reinkarnasi, dan sekarang dia telah melakukannya. Pada saat ini, dia bahkan ragu apakah dia benar-benar mendapatkan pil reinkarnasi, dan segera membuka mulutnya dan menggigit lengannya. Oh, ini benar-benar bukan mimpi, ini pil reinkarnasi yang asli. Sekarang kakek pasti akan baik-baik saja. Rasa sakit luar biasa yang menjalar ke saraf lengannya membuat Huang Tianba menjerit kesakitan, lalu dia berteriak keras sambil berwajah terkejut. Dia hampir gila karena ingin mendapatkan pil reinkarnasi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan akan memberinya pil itu saat ini. Baginya, pil samsara sangatlah penting. Hampir dapat dikatakan melambangkan kehidupan dan kematian istana Tuan Kota. Baiklah, dan, minumlah pil samsara ini terlebih dahulu, dan ingat untuk memberikannya kepada Long Santian. Dia akan pergi ke istana penguasa kota sendirian. Ingat, tidak seorang pun kecuali Long Santian yang dapat memberikan pil ini. Segera setelah itu, Lin Nan mengeluarkan pil reinkarnasi lainnya dan memberikan instruksi serius kepada Huang Tianba. Namun, ketika Huang Tianba melihat pil samsara di tangan Lin Nan, wajahnya langsung berubah. Dia benar-benar berhasil memurnikan 2 pil reinkarnasi sekaligus. Sudah berapa lama? Kurang dari 1 jam. Aku tidak menyangka Lin Nan bisa memurnikan pil dalam waktu sesingkat itu. Tuan, tenang saja. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Huang Tianba merasa sangat beruntung bisa memperoleh pil reinkarnasi, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menelannya lagi. Meskipun nilai pil reinkarnasi sangat tinggi di kota kekaisaran, benda ini sama sekali tidak berguna baginya. Baiklah, silakan. Akhirnya, Lin Nan meminta Huang Tianba untuk melakukan ini. Dia lebih mempercayai Huang Tianba daripada siapapun. Lagi pula, anak ini telah bekerja keras di sisinya akhir-akhir ini tanpa mengeluh. Hehe, bagaimana rasanya mendapat terobosan? Setelah Huang Tianba pergi, Lin Nan segera bertanya pada Murong Yuyan dengan tenang. Murong Yuyan tercengang. Dia tidak memeriksanya sejak dia bangun. Ketika dia mendengar Lin Nan menanyakan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat terobosan. Tahap awal pengontrolan, sungguh perasaan yang luar biasa. Ketika dia memeriksa kondisi fisiknya sebentar, dia tampak terkejut, dan akhirnya berbicara kepada Lin Nan. Itu benar, Murong Yuyan sekarang telah mencapai tahap awal pengendali. Meskipun Lin Nan masih sangat lemah, dengan tingkat kemampuan ini, dia sudah bisa berdiri sendiri. Sekarang, Lin Nan sudah menduduki peringkat pertama dalam daftar kontribusi serikat praktisi. Ia yakin tidak mungkin ada orang yang bisa melampauinya dalam waktu singkat, jadi ia secara alami lebih santai. Kakak Nan, terima kasih. Murong Yuyan, yang baru saja membuat terobosan, segera berbicara kepada Lin Nan dengan penuh semangat. Kali ini ketika dia bangun dan melihat Lin Nan lagi, dia merasa semuanya berbeda. Lin Nan tampak jauh lebih dewasa dan tampak jauh lebih santai. Saat ini, Lin Nan benar-benar tidak perlu khawatir.
Dia bahkan memiliki beberapa bulan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Dalam percobaan ini, dia ingin mendapatkan pil reinkarnasi, atau bahkan mencari cara untuk pergi dari sini. Tetapi yang membuatnya bingung adalah, apakah ini ruang terakhir? Jika demikian, mengapa para praktisi yang mengalami kesengsaraan surgawi diteleportasi keluar, dan kemanakah mereka diteleportasi? Tetapi jika ini bukan tempat terakhir, lalu mengapa Lin Jianhao membiarkan wanitanya muncul di sini? Apakah Anda menunggu kedatangannya? Setelah beberapa saat, Huo Linger dan Yu Xiner juga terbangun dari kultivasi mereka. Lin Nan menghabiskan beberapa hari sendirian bersama ketiga gadis itu, dan kemudian Huang Tianba mengirim pesan kepada Miao Yi, yang berada jauh di Laut Fenglei, memberitahunya bahwa dia berada di kota kekaisaran. Adapun Ouyang KR dan King Yu, Lin Nan belum sempat menjemput mereka, terutama He Yun. Dia merasa sepertinya dia berutang terlalu banyak pada gadis ini. Dalam keadaan seperti itu, Lin Nan segera membuat keputusan untuk berlatih, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, dan bahkan memahami sedikit kebencian dari surga. Ia ingin menghadapi ujian terakhir dalam kondisi terbaiknya. Oleh karena itu, Lin Nan hanya tinggal di hotel di kota kekaisaran, dan berlatih sepanjang hari. Baru 3 hari sebelum dimulainya ujian akhir, dia akhirnya keluar dari kamar. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Nan secara alami memancarkan aura transendensi dan dominasi, dan temperamennya menjadi lebih stabil. Selama beberapa bulan ini, meskipun dia belum sepenuhnya memahami jejak dao surgawi yang tertanam dalam benaknya, dia telah mengerti banyak hal. Lin Nan, kemana saja kamu selama ini? Ketika dia keluar hari ini, Lin Nan tidak memberitahu ketiga gadis itu, tetapi berencana untuk pergi ke serikat praktisi sendirian untuk memeriksa situasinya. Namun, dia dihentikan oleh sosok yang dikenalnya di tengah jalan. Ye Honglian, baiklah, aku sedang berlatih. Aku harus berpartisipasi dalam ujian akhir ini, jadi aku sudah berlatih. Melihat Ye Honglian, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan. Sayangnya, dia begitu populer di kalangan wanita sehingga dia tidak bisa menghindarinya meskipun dia ingin. Kakak sudah menunggumu begitu lama, apakah kamu ingin membayar bunganya terlebih dahulu? Tiba-tiba, Ye Honglian mengangkat alisnya dan berteriak pada Lin Nanjiao. Bahasa Inggris. Apa artinya? Sial, berani sekali. Tepat ketika Lin Nan masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak menyangka Ye Honglian akan datang dan memeluk pinggangnya dengan kasar. Saat tubuh mereka bersendewa, Lin Nan tiba-tiba merasakan hawa dingin. Dia selalu mengambil inisiatif, tetapi kali ini dia tidak menyangka akan diganggu oleh Ye Honglian. Hehe, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Ye Honglian tampaknya merasakan bahwa Lin Nan sedikit gugup, jadi dia segera berbicara kepadanya sambil tersenyum, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menggoda. Memang benar Anda tidak bisa memakan diri sendiri, tetapi itu bahkan lebih membuat frustrasi daripada itu. Baiklah, apakah kau sudah cukup ribut-ribut? Aku akan pergi ke Cultivator S Guild dan aku belum menyelesaikan masalah pendaftaran untuk Ultimate Trial. Lin Nan tiba-tiba berbicara, lalu berkata kepada Ye Honglian dengan agak serius. Bagaimanapun, dia telah dilecehkan oleh seorang wanita di depan umum dan dia masih merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Cukup, jangan khawatir, kau akan menjadi milikku mulai sekarang. Aku tidak bisa bosan denganmu. Kakak pasti akan mencintaimu dengan baik dan memerasmu sampai kering. Siapa yang mengira kalau kata-kata Ye Honglian selanjutnya akan membuat hati Lin Nan bergetar ketakutan, bahkan wajahnya terasa panas. Ini adalah rayuan, dan itu adalah rayuan terbuka. Baiklah, mari kita tunggu sampai kita punya waktu dan melihat siapa yang memohon belas kasihan. Karena Ye Honglian tidak takut pada apapun, apa yang ditakuti Lin Nan sebagai seorang pria. Detik berikutnya, tepat saat keduanya hendak berpisah, Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan pantat Ye Honglian dan mencengkeramnya dengan keras. Memotong, mau memanfaatkan saudaramu, tidak mungkin. Kamu akan mati, banyak sekali orang yang menonton. Pada saat ini, wajah Ye Honglian tiba-tiba menjadi semakin merah, lalu dia menatap Lin Nan dengan wajah memerah dan berkata. Bukankah kamu sama sekali tidak takut tadi? Haha. Lin Nan secara alami tahu apa yang dipikirkan Ye Honglian, dan akhir-akhir ini, dia tampaknya telah menerima keberadaan wanita seperti itu. Biarkan cinta menjadi apa adanya, bagaimanapun juga, ini belum momen terakhir. Setelah dia berhasil mencapai jalan surga, atau bahkan mengendalikan jalan surga, apa bedanya jika ada beberapa wanita lagi? Tadi aku hampir merayu kamu, tapi sekarang kamu sudah berhasil tergoda. Wajar saja kalau kamu takut. Pada saat ini, wajah Ye Honglian tiba-tiba memerah, dan kemudian dia terus berbicara kepada Lin Nan. Saat keduanya berbincang,
mereka melepaskan diri dan berjalan menuju ke arah serikat praktisi. Dalam beberapa hari ini, semakin banyak praktisi datang dari berbagai kota besar, dan kota kekaisaran yang sudah ramai menjadi hidup kembali. Tidak diragukan lagi bahwa para praktisi ini datang ke sini untuk ujian terakhir. Jumlah praktisi yang berpartisipasi dalam uji coba terakhir kali ini beberapa kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Melihat kerumunan besar di depan serikat kultivator, Lin Nan terdiam. Tampaknya persaingan di uji coba terakhir ini masih sangat ketat. Namun, apa sebenarnya inti dari persidangan terakhir itu? Tidak seorang pun menyebutkannya, jadi Lin Nan tidak tahu. Lihat, bukankah orang itu Lin Nan? Lin Nan, dia sudah lama tidak muncul. Sepertinya dia ingin berpartisipasi dalam persidangan terakhir. Itu mungkin saja. Uji coba terakhir ini adalah uji coba berskala besar yang ingin diikuti oleh banyak praktisi. Namun, kali ini mungkin sedikit berbeda. Ada apa? Apa yang berubah? Dulu, tidak banyak kultivator yang berpartisipasi dalam ujian terakhir, jadi tidak ada batasan alam. Namun kali ini, dengan begitu banyak orang, pasti akan ada batasan alam. Ketika Lin Nan baru saja berjalan menuju pintu masuk serikat praktisi, tanpa diminta olehnya, orang-orang secara alami mulai berbisik-bisik satu sama lain, dan kemudian berita-berita pun keluar satu demi satu. Lin Nan menyerap semua informasi itu dan memusatkan semuanya dalam pikirannya. Desir, melihat Lin Nan yang datang, para kultivator di kota kekaisaran secara alami memberi jalan untuknya, sehingga dia bisa memasuki serikat kultivator dengan lancar. Siapa orang itu? Dengan tubuh sebesar itu. Namun, masih ada beberapa praktisi dari kota lain yang kebingungan, sehingga langsung bertanya kepada orang di sekitar. Dia adalah dewa, yang terbaik di kota kekaisaran kita. Praktisi yang ditanyai juga aneh. Dia langsung menjelaskan tanpa ragu-ragu. Orang pertama, hahaha, masih muda dan sudah menjadi orang nomor satu di kota kekaisaran, apakah tidak ada yang tersisa di kota kekaisaran? Ketika mereka mendengar bahwa Lin Nan telah menjadi orang nomor satu di kota kekaisaran pada usia yang begitu muda, para praktisi dari kota-kota lain segera menunjukkan ekspresi jijik. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat aura sebagai orang nomor satu dari Lin Nan. Ya, orang nomor satu di kota kekaisaran itu memang tampan, tapi aku tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Kota kekaisaran mungkin kalah dalam uji coba ini. Semua pemain papan atas seperti ini. Hahaha, kalau begitu mari kita cari masalah dengannya selama ujian dan lihat apakah tempat pertama ini diperoleh karena penampilannya. Dalam sekejap, sebuah suara yang tak terkendali tiba-tiba pecah di antara kerumunan, membuat para praktisi di sekitarnya terdiam. Para praktisi lokal di kota kekaisaran secara alami mengetahui latar belakang Lin Nan, tetapi semua orang diam-diam mengerti dan tidak memberitahu siapapun. Mencari masalah dengan Lin Nan. Pergilah mencari kematian. Jika Lin Nan dapat dikalahkan dengan mudah, maka monster tua seperti Long Zhantian tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Berapa banyak monster tua yang ada di kota lain? Sudah ada beberapa di antaranya di dalam kota kekaisaran saja. Terlebih lagi, para monster tua ini juga mengirim para pengikut atau anggota keluarga mereka untuk ikut serta dalam ujian terakhir ini, dengan tujuan untuk mendapatkan mata Phoenix. Pada saat ini, di Guild Kultivator, Lin Nan menatap presiden yang tampak tua itu dengan bangga. Lin Nan, akhirnya kau di sini. Sidang kali ini tidak ada hubungannya dengan sidang sebelumnya dalam hal lokasi dan metode, karena terlalu banyak praktisi yang berpartisipasi dalam sidang kali ini. Presiden tua itu sekarang menjelaskan kepada Lin Nan dengan acuh tak acuh. Mendengar berita itu, Lin Nan tercengang. Lokasinya berbeda, jadi bukankah itu berarti mustahil untuk mendapatkan mata Phoenix? Selain itu, bagaimana kita bisa keluar dari Laut Angin dan Guntur? Dia telah tinggal di Laut Angin dan Petir dalam waktu yang lama, dan dia telah bekerja keras untuk ujian terakhir ini. Apakah dia akan menyerah hanya karena perubahan aturan? Namun, Anda dapat yakin bahwa apa yang Anda pikirkan juga merupakan apa yang dipikirkan oleh praktisi lain. 100 praktisi teratas dalam uji coba ini dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Phoenix sekali, yang juga merupakan tempat di mana uji coba terakhir diadakan di masa lalu. Peluang apa yang dapat Anda peroleh bergantung pada Anda. Kemudian, Presiden tampaknya melihat apa yang dipikirkan Lin Nan dan segera menjelaskan kepadanya. Brengsek. Setelah mendengar berita itu, Lin Nan akhirnya menghela napas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Orang ini tersentak ketika berbicara dan hampir membuat saudaranya takut setengah mati. Jika kita mengikuti aturan ini, berarti tidak ada perubahan dari persidangan sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah adanya penyaringan sebelum pergi ke alam rahasia Phoenix. Dapat dimengerti. Lin Nan mendapat jawaban yang diinginkannya, dan berbicara secara alami dan tenang, sambil mengangguk pada saat yang sama. Baginya,
itu sama sekali tidak menjadi kesulitan. Kalau bicara soal mencari ramuan, dia punya persepsi yang tidak normal. Jika ini adalah pertarungan, berapa banyak orang yang bisa menjadi lawannya? Lagi pula, jika tebakanku benar, praktisi di tingkat monster lama dilarang berpartisipasi. Baiklah, penjelasannya sudah cukup. Ini plat nomor mobilmu. Karena Lin Nan memenangkan tempat pertama dalam daftar kontribusi serikat, Presiden tidak mempersulit Lin Nan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, tetapi menyerahkan plat nomor yang diperlukan untuk pendaftaran kepada Lin Nan. Ini juga berarti bahwa ia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan terakhir. Adapun Huolinger dan yang lainnya, mereka sebenarnya telah berhasil mendaftar dan memperoleh plat nomor jauh sebelum Lin Nan keluar dari pengasingannya. Bahasa Inggris. Namun, ketika Lin Nan melihat nomor pada plat nomor di tangannya, dia tiba-tiba terdiam. Nomor 1. Plat nomor yang dipegangnya sebenarnya adalah nomor 1. Dan sepertinya ini bukan digambar secara acak, melainkan sang presiden sengaja memberinya plat nomor yang mudah diingat agar dapat mengamati Lin Nan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam persidangan, yang membuatnya akhirnya bisa bernapas lega. Pagi-pagi sekali di hari ketiga. Saat langit baru saja terang, banyak praktisi bergegas ke perkumpulan praktisi dan mulai berbaris untuk masuk. Setelah kerja keras yang panjang, persekutuan kultivator secara alami membuka jalan menuju lokasi percobaan, atau dengan kata lain, jalan ini sendiri ada. Lin Nan, bersama 3 gadis dan Huang Tianba, sekelompok 4 orang juga bergerak perlahan maju dalam tim. Butuh waktu setengah hari penuh bagi tim yang terdiri dari beberapa ribu orang untuk akhirnya memasuki lokasi uji coba terakhir. Semuanya, diamlah. Isi dari ujian ini adalah untuk mendapatkan plat nomor milik orang lain. Orang yang memiliki plat nomor terbanyak menang, dan kemudian mereka akan diurutkan berdasarkan urutan. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, selama lawan tidak mati, itu akan dianggap efektif. Jika kalian membasmi lawan, kalian akan didiskualifikasi dari ujian. Di tengah kekacauan, mata semua orang menjadi abu-abu dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Namun, pada saat ini, suara Presiden Guild Kultivator muncul di telinga semua orang untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, semua praktisi yang mendengar aturan ini tercengang. Mereka semua tercengang, tidak pernah membayangkan bahwa persidangan akan dilakukan dengan cara yang begitu kejam. Sederhana dan kasar, tetapi dia tetap tidak bisa membasmi orang lainnya. Bencana, jenis ujian seperti ini sangatlah sulit. Kompetisi ini bukan hanya tentang kekuatan tempur, tetapi juga tentang keberuntungan. Jika 99 orang pertama mendapatkan plat nomor milik orang lain, maka orang terakhir hanya perlu bersembunyi dan tidak muncul. Ruang ini dapat mendukung serangan yang kuat. Anda dapat menggunakan metode Anda sendiri sesuka hati. Pada akhirnya, itu tergantung pada plat nomor, bukan kekuatan tempur atau tingkat kultivasi. Saat berikutnya, suara presiden langsung muncul lagi, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tertawa, saat presiden selesai berbicara, dunia kelabu tiba-tiba menjadi terang, dan sebuah lembah aneh muncul di depan semua orang. Bahasa Inggris. Ketika mereka pertama kali melihat lembah itu, Lin Nan dan Huang Tianba tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. 9 tikungan dan 18 jurang. Lembah ini persis seperti Jiuku Shibago tempat Lin Nan dan Huang Tianba menjalankan misi beberapa waktu lalu. Bahkan ada telur raksasa di Lingyin Ring milik Lin Nan. Sidang akan dimulai dalam 2 jam. Durasi akhir sidang adalah 10 hari. Semua orang hitung sendiri. Kalian boleh pergi sekarang. Dalam sekejap, suara Presiden Persekutuan Penggarap muncul lagi. Nada bicaranya sangat serius, tanpa sedikit pun tanda-tanda pembangkangan. 2 jam ini sebenarnya memberi semua orang waktu untuk menyelamatkan hidup mereka. Selama kurun waktu ini, bersembunyilah dan tunggu persidangan dimulai, lalu Anda dapat merebut plat nomor orang lain. Cici-cici. Segera setelah itu, satu demi satu sosok dengan cepat melayang ke langit dan bergegas menuju kedalaman 9 tikungan dan 18 lembah. Bahasa Inggris. Apakah sebenarnya bisa terbang? Ketika Lin Nan dan Huang Tianba melarikan diri di Jiuku Shibago sebelumnya, jelas tidak diperbolehkan terbang. Keduanya mengingatnya dengan jelas. Dalam sekejap, Lin Nan teringat pada bekas luka di leher binatang roh itu, dan tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Dia tidak mengucapkan hal itu keras-keras, tetapi memendamnya dalam hati. Tidak heran saya merasa ada yang salah sebelumnya. Ternyata itu semua adalah tipuan yang dibuat oleh Cultivator Guild di balik layar, atau lebih tepatnya, itu dibuat oleh Presiden. Ayo kita jalan-jalan saja. Setelah melirik ke arah tempat orang lain pergi, Lin Nan segera berbicara kepada 4 orang di sekitarnya. Sekarang 2 jam belum tiba, mereka tidak perlu pergi sejauh itu.
Mereka tinggal menunggu hingga waktunya habis dan mencari sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, Lin Nan adalah yang terbaik dalam mencari orang. Selain itu, dia pernah ke sini sekali dan memiliki pengetahuan tentang medan. Kak Nan, lihat orang-orang di belakangmu. Mereka juga tidak pergi. Sepertinya mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengambil pelat nomor itu secara langsung. Murong Yuyan menoleh sedikit untuk melihat ke belakangnya, lalu tiba-tiba berbicara lembut kepada Lin Nan. Lin Nan tersenyum tipis, dan pada saat yang sama menggunakan persepsinya untuk memeriksa situasi di belakangnya, dan tiba-tiba menyeringai. Itu benar, para praktisi tersebut berencana untuk menunggu hingga tiba saatnya dimulainya persidangan dan kemudian merampok barang-barang tersebut secara langsung. Lagi pula, cukup banyak orang yang berpikiran seperti ini. Jangan khawatir tentang mereka, mereka pasti akan mendatangi kita pada akhirnya. Anggap saja ini sebagai jalan-jalan. Lin Nan tersenyum lembut, lalu segera berbicara dan berjalan perlahan ke depan lagi. Melihat betapa lambatnya gerakannya, sepertinya dia hanya melihat pemandangan. Dengan adanya dua orang gadis yang menemaninya, Lin Nan tentu saja merasa lebih rileks, dan cobaan semacam ini sangat mudah baginya. Apa yang dimiliki orang lain, Lin Nan juga memilikinya. Apa yang tidak dimiliki orang lain, Lin Nan juga memilikinya. Ini seperti permainan, dan Lin Nan adalah bak dalam permainan tersebut. Dalam situasi seperti ini, berapa banyak orang yang bisa mengungguli Lin Nan? Tuan, apakah Anda benar-benar tidak khawatir? Bagaimana jika semua orang diculik? Huang Tianba tentu saja bertanya pada Lin Nan dengan khawatir. Dasar bodoh, makin banyak orang yang dirampok, makin baik. Toh, kalau kita merampok satu orang, nilainya akan sama dengan merampok puluhan atau bahkan ratusan orang. Lin Nanzhen ingin menendang Huang Tianba. Biasanya dia terlihat sangat pintar, tetapi mengapa akhir-akhir ini dia terlihat agak lambat? Dengan baik, setelah penjelasan Lin Nan, Huang Tianba segera memahami situasinya dan tertawa gembira. Kau masih sangat pintar, orang tua. Seperti kata pepatah, si jahe tua masih bijak, dan gurunya masih lebih baik daripada muridnya. Huang Tianba segera berbicara kepada Lin Nan, dan dengan nada menggoda. Pergilah, berhenti bicara omong kosong, dan segera jelajahi jalan ke depan. Lin Nan hampir muntah darah setelah mendengar perkataan Huang Tianba. Dia langsung menendang pantatnya dan berteriak. Huang Tianba gagal menyanjung kuda itu dan malah menyanjung kuku kuda itu. Dia segera melangkah maju dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Namun, untuk menghindari serangan praktisi lain yang bersembunyi di kegelapan, ia secara alami membawa tongkat hitam di bahunya. Setelah ujian ini, aku mungkin akan pergi, atau aku mungkin akan tinggal di laut angin dan petir. Apakah kau bersedia pergi bersamaku? Tiba-tiba, Lin Nan berbicara ringan dan bertanya kepada gadis-gadis itu dengan nada serius. Mendengar kata-kata Lin Nan, ketiga gadis itu langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Lin Nan tidak pernah menceritakan masalah ini pada mereka, tentu saja hal ini membuat mereka bertiga merasa sedikit sedih. Namun, sebagai wanita Lin Nan, mereka tahu bahwa ini adalah pilihan Lin Nan, jadi mereka pasti akan mendukungnya tanpa syarat. Kakak Nan, sebaiknya kau pergi mencari kakak King Yu dan yang lainnya dan mengumpulkan semua orang. Murong Yuyan merenung sejenak, dan akhirnya berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Ide ini sebenarnya sudah ada dalam pikirannya sejak lama, hanya saja dia belum mengungkapkannya secara terbuka. Setelah ujian ini, saya selalu merasa bahwa bukan berarti tidak ada surga tertinggi di sini. Ada, tetapi sangat dalam dan orang biasa tidak dapat menyentuhnya, jadi rasanya seperti tidak ada apa-apa. Mungkin ini adalah level tertinggi di dunia. Lin Nan ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan kepada ketiga gadis itu dengan penuh emosi. Namun, begitu Lin Nan selesai berbicara, ketiga gadis itu tertegun dan sedikit mengernyit. Mereka telah berada di laut angin dan petir lebih lama dari Lin Nan, tetapi belum merasakan peluang apapun dari jalan surga. Namun, Lin Nan mengatakan bahwa jalan surga itu ada. Hal ini dengan sendirinya telah menjungkirbalikkan kognisi mereka sebelumnya. Haha, ini hanya tebakan pribadiku. Jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Menghadapi kekhawatiran ketiga gadis itu, Lin Nan secara alami menunjukkan senyum percaya diri, dan kemudian mulai menjelaskan. Terjadi keheningan cukup lama, dan semua orang langsung terdiam dalam sekejap. Bagaimana jika ini bukan dunia terakhir? Apakah Lin Nan akan pergi dan menantang? Jadi kapan mereka bisa bersatu kembali? Dalam sekejap, pikiran satu demi satu muncul dalam benak beberapa orang. Sambil melihat pemandangan sekitar, waktu berlalu setiap detik. Tuan, waktunya telah tiba. Kita harus lebih berhati-hati. Pada saat ini, Huang Tianba yang ada di depan tiba-tiba berteriak kepada Lin Nan. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan secara alami melepaskan persepsi abnormalnya,
langsung meliputi area seluas 10 mil. Tidak apa-apa, teruskan saja. Ada dua orang yang sedang bertarung di depan. Akan lebih baik jika kita pergi dan melihatnya. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan waktu, dan segera berbicara kepada Huang Tianba. Jernih. Ketika mendengar pertempuran akan segera dimulai, Huang Tianba segera menjadi bersemangat, langsung setuju, dan mempercepat langkahnya untuk terus maju ke depan. Meskipun Lin Nan pernah berkata sebelumnya bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk merebut plat nomor itu, Huang Tianba sama sekali tidak mendengarkan. Dia hanya ingin ikut campur jika terjadi perkelahian. Benar saja, setelah maju sekitar 4 atau 5 mil, teriakan pertempuran terdengar di depan. Hahaha, ada dua mangsa. Cepat serahkan plat nomornya. Ketika Huang Tianba melihat dua praktisi muda itu berkelahi, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan kemudian berteriak dengan cara yang sangat arogan. Bahasa Inggris. Kedua praktisi yang sedang bertarung tiba-tiba mendengar suara itu, segera berhenti, dan menatap Huang Tianba dengan tatapan aneh. Mari kita bersama-sama menangani orang ini terlebih dahulu. Dalam sekejap, kedua orang itu hanya saling memandang dan segera mencapai kesepakatan. Suara mendesing. Segera setelah itu, kedua praktisi itu bergegas menuju Huang Tianba dengan kecepatan kilat. Hei, menghadapi serangan gabungan dari dua praktisi, Huang Tianba tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa dua kali karena kegembiraan. Pah, segera setelah itu, kedua pria itu berhenti ketika mereka bergegas di depan Huang Tianba, dan menatap Huang Tianba dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tepat pada saat itu, Huang Tianba melemparkan tongkat di tangannya ke tanah dan mencengkeram leher kedua pria itu. Itu hanya masalah detik saja. Terlebih lagi, kedua pria itu tampaknya menyerahkan leher mereka ke tangan Huang Tianba. Lemah sekali. Apa pekerjaanmu? Bukankah kau mencari masalah dengan berpartisipasi dalam ujian dengan kekuatan tempur yang rendah? Huang Tianba tidak tertarik pada para kultivator yang baru saja mencapai alam dewa. Dia segera melemparkan mereka berdua ke tanah. Saat berikutnya, dia melepas cincin antariksa dari kedua orang itu, memeriksanya, dan menyimpan plat nomornya. Cek. Segera setelah itu, dua suara lembut muncul. Setelah kehilangan plat nomor mereka, kedua praktisi itu menghilang dari pandangan Huang Tianba. Mereka pasti telah diteleportasi. Tetapi mengapa ini terjadi? Tuan, lihatlah dengan cepat. Ternyata ada formasi kecil di belakang plat nomor ini setelah masuk ke sini. Begitu plat nomor itu meninggalkan tubuhmu, kau akan diteleportasi keluar. Setelah Huang Tianba melihat plat nomor yang baru saja diperolehnya, dia berseru kepada Lin Nan seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Lin Nan telah mempelajarinya dengan saksama ketika dia memperoleh plat nomor itu dari serikat praktisi, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Tianba, dia akhirnya mengeluarkan plat nomor dari cincin lingin. Benar saja, di balik plat nomor itu, ada formasi kecil yang memancarkan beberapa rune. Terlebih lagi, Lin Nan hanya meliriknya dan langsung melihat misteri formasi ini. Ini adalah formasi indah yang cocok dengan aura ruang ini. Benar-benar mustahil bagi seorang master formasi biasa untuk membentuk formasi semacam itu. Ini menunjukkan bahwa Serikat Petani Kota Kekaisaran memang penuh dengan bakat terpendam. Jika tebakan Lin Nan benar, tempat bernama Jiuku Shibagou pasti ditutupi oleh penghalang besar, dan di dalam penghalang itu terdapat formasi gestasional yang kuat. Formasi semacam ini dapat dengan mudah dibentuk sesuai medan. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara makhluk-makhluk dalam formasi tersebut, tetapi tidak akan membahayakan kehidupan mereka. Dan dengan formasi misterius khusus pada plat nomornya, Anda tentu bisa tinggal di sini. Begitu plat nomor itu hilang, pembentukan gestasional akan secara otomatis menendang keluar kehidupan yang tidak seharusnya ada di sini. Luar biasa, meskipun pendekatan ini tampak agak mengada-ada, namun sebenarnya hal ini telah dilakukan. Bagi ahli formasi, ini jelas merupakan mahakarya dari keahlian supernatural. Semuanya, lindungi plat nomor kendaraan kalian dan jangan menjatuhkannya, kalau tidak, kalian akan diusir. Setelah menebak secara kasar situasi 9 tikungan dan 18 lembah, Lin Nan segera berbicara serius kepada 4 orang di sekitarnya. Ini adalah penemuannya, tetapi beberapa praktisi tidak menemukan rahasia ini sama sekali. Mereka pikir mereka pintar dan berencana untuk menyembunyikan plat nomor itu dan mengambilnya saat mereka keluar. Akan tetapi, begitu plat nomor itu terlepas dari tangan mereka, mereka ditendang keluar dengan kejam. Jangan khawatir, ada 2 lagi kali ini. Huang Tianba mengangkat 2 plat nomor di tangannya dan segera berbicara kepada Lin Nan, bahkan ekspresinya menjadi sedikit bangga. Kita akan membaginya menjadi 2 saat kita bertemu. Namun, sebelum Lin Nan sempat berbicara, Murong Yuyan di belakangnya tidak dapat menahannya dan berteriak pada Huang Tianba.
Bahasa Inggris. Pada saat ini, ekspresi Huang Tianba tampak membeku, dan bahkan wajahnya menjadi sangat tertekan. Istri guru, hanya ada 2 bagian. Jumlah kita begitu banyak sehingga kita bahkan tidak bisa membaginya. Huang Tianba begitu cemas hingga dia hampir menangis, dan segera berbicara kepada Murong Yuyan dengan suara berlinang air mata. Sebenarnya, dia memperoleh plat nomor itu hanya karena mentalitas berperang dan tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak masalah bahkan jika semuanya diberikan kepada Murong Yuyan. Baiklah, jangan main-main. Sepertinya ada seseorang yang kita kenal baik. Kita bisa pergi memeriksanya. Persepsi abnormal Lin Nan telah berada dalam keadaan aktif, yang tujuannya adalah untuk menghindari serangan kejutan, dan juga untuk mendeteksi pergerakan di sekitarnya. Namun, dia merasa sedikit terkejut dengan penyelidikan ini. Pihak lainnya sebenarnya adalah tuan muda dari Sekte Tianshan. Dia adalah kultivator pertama yang bertemu dengan Lin Nan dan Huang Tianba saat mereka datang ke sini untuk berburu binatang spiritual. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Ini benar-benar takdir. Suara mendesing. Ketika mendengar ada seseorang di depan, Huang Tianba menyambar tongkat hitam dari tanah dan bergegas keluar, bahkan tanpa mengambil plat nomor, dan menyerahkan semuanya ke tangan Murong Yuyan. Dengan baik, Lin Nan tidak menyangka Huang Tianba begitu suka berperang. Sepertinya dia telah banyak ditekan akhir-akhir ini. Dia akhirnya bisa keluar untuk bersantai, jadi biarkan dia bersenang-senang. Dalam uji coba dan penyaringan ini, dengan Huang Tianba sebagai pelopor, Lin Nan menduga bahwa dia mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan. Tidak ada perbedaan antara posisi pertama dan posisi ke-100, itu hanya peringkat, jadi Lin Nan tidak bermaksud melakukan sesuatu yang mengejutkan untuk berusaha mendapatkan posisi pertama. Tahukah kamu, setelah uji coba dan penyaringan ini, memasuki alam rahasia Phoenix adalah puncaknya. Untungnya, sang ketua serikat memberitahukan berita itu kepadanya, kalau tidak, dia pasti akan mematahkan kepalanya untuk memperebutkan tempat pertama. Adapun ketiga gadis itu, Lin Nan sebenarnya membawa mereka ke sini hanya untuk bersantai dan tidak punya ide lain sama sekali. Dengan dia di persidangan terakhir, apakah ada ruang bagi orang lain? Di sisi lain, Huang Tianba dengan cepat tiba di belakang pemuda dari Sekte Tianshan. Pada saat ini, ada 4 praktisi di depan pemuda itu, dan mereka semua berada di tahap akhir alam Dewa Ilahi. Meskipun pemuda itu berada di puncak tahap akhir Dewa Ilahi, 1 alam lebih tinggi dari mereka, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Jika keempat orang ini menyerang bersama, dia tidak akan bisa melawan. Hai, bro, butuh bantuan. Secara kebetulan, Huang Tianba tiba pada saat ini, dan dia langsung mengenali tuan muda Sekte Tianshan. Pemuda itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara di belakangnya dan segera berbalik untuk melihat. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Huang Tianba, matanya membelalak. Apapun yang terjadi, dia tidak percaya bahwa dia bisa melihat Huang Tianba lagi di sini. Terlebih lagi, karena Huang Tianba ada di sini, Lin Nan seharusnya tidak jauh. Ya, mereka ingin mengambil plat nomor mobilku. Pemuda itu cepat mengangguk ke arah Huang Tianba, dan menunjuk ke 4 praktisi di depannya, seolah meminta pertolongan kepada orang tua yang telah dizalimi. Huang Tianba tahu tanpa perlu menjelaskan bahwa keempat orang ini ingin merebut plat nomornya. Dia langsung menyeringai dan menghalangi pemuda di belakangnya. Siapa kamu, anak kecil? Ketika melihat Huang Tianba benar-benar menghalangi mangsa keempat orang itu, seorang kultivator di sisi berlawanan langsung berteriak ke arah Huang Tianba. Nada bicaranya tidak sopan. Meskipun mereka belum mengetahui tingkat kultivasi Huang Tianba, mereka tahu bahwa jika mereka berempat bekerja sama, mereka masih punya kesempatan. Awalnya plat nomornya hanya 1, tapi sekarang menjadi 2, jadi tentu saja keempat orang itu senang karenanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kamu mau bertarung atau tidak? Kalau tidak, kakek yang akan melakukannya. Siapa yang menyangka, saat ini Huang Tianba justru melengkungkan bibirnya dengan sikap yang amat mendominasi, lalu membentak ke arah keempat praktisi muda itu. Hari ini aku akan melihat apakah kota kekaisaranmu benar-benar memiliki kekuatan tempur yang kuat, Galefish. Di sisi lain, kultivator yang sedang berbicara merasa sedikit malu ketika Huang Tianba menyela. Dia segera bergegas maju sambil mengangkat tinjunya. Lemah. Menurut pendapat Huang Tianba saat ini, orang ini sangat lemah. Lagi pula, wilayah kekuasaannya saat ini telah mencapai tahap seorang pengendali, jadi melihat para kultivator di tingkat dewa penguasa berteriak dan riuh seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Ledakan. Saat berikutnya, Huang Tianba menghadapi tinju yang secara bertahap membentuk angin kencang dan berayun ke arahnya, dan dia segera mengulurkan dan meraihnya tanpa ragu-ragu. Dengan suara tumpul, Huang Tianba benar-benar menangkap pukulan yang diayunkan oleh praktisi muda di sisi berlawanan dengan telapak tangannya. Mendesis. Dalam sekejap,
keempat praktisi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tidak tahu seberapa kuat Huang Tianba, tetapi mereka tahu kekuatan pukulan Gale milik pemuda itu. Mereka tidak menyangka bahwa Huang Tianba dapat menahannya tanpa terluka sedikit pun. Serahkan plat nomormu, atau aku sendiri yang akan mengambilnya. Huang Tianba tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan seperti itu, jadi dia segera berbicara kepada keempat praktisi. Setelah mendengar perkataannya, keempat praktisi itu terdiam. Jelas, mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian ini. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa, karena Tuan Muda Sekte Tianshan mempunyai seorang bangsawan yang dapat menolongnya. Gawat, cepatlah, jangan sampai istri majikanku melihatnya, kalau tidak akan dibagi lagi. Namun, tepat ketika keempat praktisi itu ragu-ragu, Huang Tianba tiba-tiba menepuk pahanya dan berbicara cepat. Untuk sesaat, keempat praktisi itu mengira akan ada titik balik, jadi mereka segera melihat ke belakang Huang Tianba. Yang akan datang, wus wus wus. Huang Tianba mengira Lin Nan dan ketiga istri majikannya telah tiba, jadi dia segera berbalik untuk melihat. Ini hanyalah reaksi naluriah manusia, tetapi tanpa diduga, tiga praktisi memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan berbalik dan melarikan diri. Mereka melarikan diri. Tuan Muda Sekte Tianshan di belakang Huang Tianba tidak menyangka Huang Tianba begitu tidak berperasaan, dan langsung berteriak. Oh, untung saja istri guru tidak datang. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tertawa, melihat bahwa Murong Yuyan tidak mengejar, Huang Tianba akhirnya menghela napas lega. Kemudian dia merentangkan tangannya dan energi yang kuat langsung terbentuk di bawah kakinya, menyebabkan tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilat. Brengsek, mengapa begitu cepat? Ketiga praktisi yang dikejar itu tercengang. Mereka tidak menyangka Huang Tianba akan mengejar mereka secepat itu. Untuk sesaat, mereka bertiga lupa untuk melarikan diri secara terpisah. Mereka hanya berlari sekitar 100 meter sebelum dihadang oleh Huang Tianba. Kakek sudah memberimu kesempatan. Tepuk, tepuk, tepuk. Segera setelah itu, Huang Tianba menamparkan wajah ketiga pria itu dengan 3 tamparan keras. Bukankah orang-orang ini mengatakan mereka ingin melihat kekuatan bertarung para pembudidaya di kota kekaisaran? Sekarang saya melihatnya. Membosankan sekali bicara omong kosong dengan kalian. Seketika, Huang Tianba mengulurkan tangan kirinya, meraih bahu seorang kultivator, dan langsung menarik cincin luar angkasa lawan dengan tangan kanannya. Setelah memastikan bahwa memang ada plat nomor di dalamnya, dia langsung melemparkan cincin antariksa itu ke cincin antariksanya sendiri. Sang kultivator awalnya mengira Huang Tianba akan mengembalikan cincin luar angkasa kepadanya, tetapi setelah melihat pemandangan ini, dia membuka mulutnya karena terkejut. Selanjutnya, Huang Tianba dengan cepat menangani 2 praktisi yang tersisa dengan cara yang sama. Pergi sana. Ingat, nama kakekku adalah Huang Tianba. Kalau kau punya nyali, datanglah ke kota kekaisaran untuk membalas dendam. Huang Tianba berhasil memperoleh 3 plat nomor dan 3 cincin antariksa. Setelah mengatakan hal ini, ketiga praktisi muda itu langsung diusir. Aku tidak melarikan diri. Ini plat nomornya untukmu. Ketika kultivator yang tersisa melihat Huang Tianba berjalan ke arahnya, dia langsung khawatir cincin antariksanya akan dicuri, jadi dia mengeluarkan plat nomornya dan menyerahkannya kepada Huang Tianba. Tidak apa-apa jika dia tidak ikut serta dalam persidangan, tetapi jika cincin luar angkasa itu direnggut, itu berarti semua barang miliknya akan hilang dalam sekejap. Semua orang akan mengerti pilihan apa yang harus diambil. Ya bagus, pergilah. Huang Tianba mengangguk puas, lalu berbicara lagi dengan ringan. Di tengah ekspresi tak berdaya di wajah sang penanam, dia langsung ditendang keluar. Haha, aku tidak menyangka akan mendapatkannya secepat ini. Huang Tianba, kita akan membaginya menjadi 2 saat kita bertemu. Tepat ketika Huang Tianba merasa sangat bangga atas prestasinya, suara Murong Yuyan terdengar pada saat ini. Istri guru, bisakah kau tinggalkan beberapa potong untukku? Aku bisa mengetuknya dan mendengarkan suaranya. Huang Tianba tidak dapat menahan rasa sakit kepalanya saat mendengar suara Murong Yuyan. Dia tidak bodoh, dia hanya melakukan ini dengan sengaja untuk menghibur dirinya sendiri. Dalam kata-katanya, sangat menyenangkan untuk menghabiskan setiap hari dengan tertawa dan bercanda, dan jarang terjadi kebingungan. Berikan padaku bagian yang ada di tanganmu, dan kita masing-masing akan mendapat setengahnya. Murong Yuyan sudah tahu bahwa Huang Tianba telah memperoleh 4 plat nomor, jadi dia segera berbicara kepadanya dengan nada yang hampir arogan. Tentu saja, Tuan Muda Sekte Tianshan menoleh dan melihat setelah mendengar pidato Huang Tianba. Awalnya dia bertanya-tanya berapa umur istri guru Huang Tianba, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu cantik dan lembut. Tuan Ling Er, mohon berikan pendapat Anda mengenai masalah ini. Tuan Xin Er, tolong katakan sesuatu juga. Tuan, saya pergi dulu.
Di bawah tatapan mata pemimpin muda Sekte Tianshan yang nyaris konyol, Huang Tianba tiba-tiba mengeluarkan suara seolah-olah dia bertingkah seperti anak manja, yang langsung membuat orang-orang merasa merinding. Akan tetapi, saat dia merasakan hawa dingin keluar dari mata Lin Nan, dia tak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya dan dengan cepat menyerbu ke depan. Lin Nan tidak punya cara untuk menghadapi pria lucu ini. Anak ini memang lebih pintar dari siapapun saat ia perlu bersikap pintar, tetapi jika ia benar-benar berpura-pura bodoh, orang-orang mau tak mau ingin menghajarnya. Mungkin inilah sikap bebas dan santai yang dianut Huang Tianba. Kakak Nan, apakah orang ini temanmu? Lihat, dia meneteskan air liur. 2370